Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klik. Dua orang yang turun pada saat yang sama adalah Bai Luhao dari White Tiger Guild, dan Cui Zongin dari Divisi Hunter. Ah. Lihat di sana. Ini Bai Luhao. Cui Zongin juga ada di sini. Para wartawan yang mengelilingi gerbang bergegas kedua orang itu. Bai Luhao dan Cui Zongin mengerutkan kening. 039. Dari mana wartawan itu berasal? 039. 039. Mengapa ada begitu banyak orang hari ini? 039. Klik, klik, klik. Jendela kamera ada di mana-mana. Wartawan menanyai kedua pria itu. Apakah kalian berdua datang ke asosiasi untuk bersaing memperebutkan Li Wencheng? Sebagai pemburu paling representatif di negara ini, seberapa besar kemungkinan kalian berdua berpikir Li Wencheng akan keluar dari industri hiburan? Menurut kalian berdua, tingkat apa yang seharusnya dimiliki Li Wencheng? Tolong komentari Li Wencheng dalam satu kalimat. Bai Luhao yang tidak sabar melambaikan tangannya dengan kesal. Aku tidak datang karena dia, tidak ada yang perlu dikatakan. Li Wencheng telah menandatangani kontrak dengan asosiasi duta besar. Banyak orang di industri tahu bahwa saya datang ke asosiasi hari ini karena orang lain. Cui Zongin mengatakan kebenaran dengan tenang. Tidak bisa mendapatkan jawaban yang diharapkan, para wartawan mengeluh dan berjalan kembali. Ah, apa yang kamu lakukan? 039. 039, saya pikir akan ada berita besar. 039. 039, Bai senang. 039. Meskipun demikian di dalam hati mereka tetap tidak berani mengeluh secara terbuka di depan pemburu peringkat es. Mencari lokasi yang bagus lagi, para wartawan menunggu Li Wencheng keluar dari dalam. Setelah wartawan pergi, Baek Yulho dan Chai Jung-in melakukan kontak mata. Bai Luhao yang berbicara lebih dulu. Aku sudah mendengar semuanya. Kemarin, divisi Huntermu hampir mengalami kecelakaan besar. Bai Luhao secara khusus menekankan kata juga. Kuat, tapi itu lebih baik daripada persekutuan harimau putih yang kehilangan pemula A-level 039. Pertarungan antara kedua pria itu sama sengitnya dengan yang terjadi di antara para jurnalis. Singkatnya, kita semua telah dibantu oleh orang itu. Bai Luhao, yang sempat marah, berkata sambil menghela nafas. Tanpa dia, kelompok elit kedua dari serikat kita akan musnah. Ini benar-benar berkah. Meskipun kedua belah pihak tahu siapa yang dimaksud pihak lain, mereka tetap tidak menyebutkan namanya. Cui Zongin melangkah lebih dekat ke Bai Luhao. Jadi, secara moral, aku harus 039, biarkan dia datang ke guild kita kuat. Bai Luhao juga menolak untuk mengaku kalah. Dia mendekati Cui Zongin, jarak di antara mereka sangat dekat sehingga mereka saling berhadapan. Guild kita telah kehilangan anggota organisasi, aku harus membawanya kembali untuk mengisi kembali kekuatan tempur kita, kan? Menggunakan pemburu level S untuk menambah kekuatan tempur, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu siap untuk memulai perang? Saya ingin bertanya, sejak kapan Anda mulai berbicara tentang moralitas seperti ini? Percikan terbang dari mata mereka berdua. 039, hah? Lin Zigui, pemimpin asosiasi utusan, tiba di tempat kejadian tepat sebelum konferensi pers, dan tersenyum saat melihat keduanya bertengkar. Ini namanya apa? Menjual bulu sebelum beruang tertangkap adalah angan-angan? Kedua guild ini biasanya bersaing untuk mendapatkan sumber daya, dan situasi saat ini sangat memuaskan bagi Lin Zigui. Setelah berusaha keras untuk menekan sudut mulutnya yang terangkat, Lin Zigui mendekati mereka berdua. Oh, kedua ketua, mungkin karena kita, Wencheng, sedang bertengkar? Setelah itu, Bai Luhao dan Cui Zongin kembali menatap Lin Zigui pada saat yang sama tanpa urutan tertentu. 039, siapa idiot ini? 039. 039, saya tidak tertarik apakah dia Li Wencheng atau Li Wenjun. Lin Zigui terkejut oleh tatapan menakutkan dari kedua pria itu, dan mundur selangkah tanpa sadar. 039, mengapa orang-orang ini bereaksi sangat buruk? 039. Apa? Cui Zongin dan Bai Luhao ada di sini? Li Wencheng tertawa.
Pemimpin Lin Zigui yang duduk di sebelahnya adalah orang yang sudah kehabisan tenaga saat menandatangani kontrak. Sebenarnya, itu juga dalam rencana untuk menandatangani kontrak dengan serikat utusan, yang merupakan salah satu yang terbaik dan termiskin di negeri ini. Jika demikian, Anda dapat membentuk karakter yang membantu yang lemah, bukan? 039. Orang-orang di industri hiburan, terus terang, mengandalkan penjualan orang untuk mencari nafkah. Li Wencheng sangat pandai mengatur manajer. 039, guild teratas di negeri ini sebenarnya berdebat karena aku, 039. Meskipun dia hanya akan menjadi pemburu untuk sementara waktu, dia tetap menegakkan punggungnya tanpa sadar. Agen itu dengan cepat membuka pintu dan masuk. Wencheng, kamu sudah siap, mari kita mulai wawancaranya. Ini baik. Agen itu memimpin dan keluar. Setelah pintu kaca terbuka, Li Wencheng keluar dari gedung asosiasi, dan suara tembakan kamera terdengar satu demi satu. Kakak. Melihat ratusan kamera yang mengelilinginya, Li Wencheng menunjukkan senyuman bisnis. Pada saat ini, Cheng Jinu datang ke gerbang asosiasi. 039. Saya membuat janji untuk datang ke asosiasi 3 hari yang lalu, dan kebetulan hari ini adalah hari itu. 039. Mengapa begitu banyak orang? 039. Sepertinya aku tidak bisa masuk melalui pintu depan. Tentu saja, ada banyak cara untuk masuk ke gedung tersebut, seperti sembunyi-sembunyi, melompati kepala reporter, atau masuk melalui pintu belakang dan lain sebagainya. Tapi dia jelas membuat janji untuk pengukuran kedua 3 hari sebelumnya. Tetapi dia harus membiarkan pintu depan terbuka, dan bersikeras menghindari wartawan untuk memasuki gedung, yang membuatnya merasa tidak nyaman hanya dengan memikirkannya. 039, saya tidak melakukan kejahatan. 039. Tidak ada alasan Anda tidak bisa masuk melalui pintu depan. Cheng Jinu mendorong dan meniduri reporter yang padat, memaksa keluar. Permisi, biarkan aku lewat. Ah, kenapa? Astaga, sungguh. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah kekuatan pemburu peringkat S. Para wartawan diperas dengan cemberut. Seong Jinu, yang membuka jalan dalam sekejap, menginjak tangga di pintu masuk asosiasi. Tapi sebelum dia sempat mengambil langkah, seorang pria jangkung berotot berdiri di depannya. Hai. Pria ini adalah agen Li Wencheng. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu anggota asosiasi? Dia mengancam dengan mata melotot. Cheng Jinwoo menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak menghindari pandangan manajernya. 039. Hah? Lihat anak ini? 039. Alis lebat manajer itu berkedut. Apakah kamu tidak melihat bahwa semua reporter ada di sini? Cheng Jinwoo menoleh untuk melihat para reporter, dan semua orang melihat ke sini dengan tidak puas. Meskipun saya tahu mereka sibuk wawancara. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak menyewa jalan ini, bukan? Masuk akal bahwa jurnalis tidak dapat menggulingkan orang lain sama seperti semua orang tidak dapat menggulingkan jurnalis. Namun karena terlalu banyak pengamat, kebanyakan orang harus mengabaikannya agar tidak menimbulkan masalah. Pada saat ini, kembalilah, jangan sekarang, ayo pergi. Manajer yang memblokir bagian depan lagi mendorong dada Cheng Jinwoo. Mata Cheng Jinwoo berubah. Apa yang terjadi? 039. Broker itu terkejut. Untuk membuat pihak lain terlihat jelek, dia mendorongnya. Tetapi sebagai pemburu tempur tingkat D, dia tidak bisa mengguncang pihak lain sama sekali. Kekuatannya sendiri jelas cukup kuat untuk menyebabkan luka serius pada orang biasa. Seong Jinwoo jelas menyadari hal ini juga. Kuat? Ayo kuat. Seong Jinwoo menatapnya diam-diam, wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Hah? Apa yang mereka berdua lakukan? Apa yang terjadi? Apakah keduanya bertengkar? Kerumunan terus berteriak-teriak. Para wartawan juga merasakan suasana yang tidak biasa dan lambat laun menjadi ribut. Agen itu berkeringat deras mencoba menyelesaikan masalah ini. Jika tidak ada yang menonton sekarang, mungkin beri jalan dan selesai. Tapi jangan menyebut reporter sekarang. Majikan saya Li Wencheng mengawasi saya dari pinggir lapangan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.